Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati atau yang mewakili, serta Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pendidik yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mamasa, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang kami kemas dalam sosialisasi budaya positif. Selanjutnya marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu Guru yang sama-sama berbahagia, guru-guru hebat Kecamatan Mambi, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan CGP yang akan bersama kita dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Baik, yang pertama di sebelah sana ada Bapak Matriadi SPD CGP dari SDN 004 Kira. Kemudian yang kedua adalah Bapak Heri Hermanto SPD CGP SMP 3 Mambi. Kemudian yang tidak asing lagi kita lihat Bapak Ilham Anas SPD dari SDN 001 Cente SMK Mambi yang merupakan tuan rumah pada hari ini, dan saya sendiri Nur Wahida SPD dari SDN 006 Rantebulahan. Baik Bapak Ibu, terlebih kami menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas waktunya pada hari ini untuk berkesempatan hadir mengikuti sosialisasi yang kami laksanakan sebagai program kami di Guru Penggerak Angkatan 7. Dan ini adalah merupakan aksi nyata kami dari modul 1. Jadi sedikit kami jelaskan Bapak Ibu bahwa di program Guru Penggerak ini kami mempelajari 3 modul. Jadi setiap modul itu terbagi dari beberapa paket. Dan alhamdulillah kami setelah menyelesaikan modul 1. Jadi di modul 1 ini terdiri dari 4 paket. Yang pertama paket 1 itu 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan guru pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di paket 1.3 membahas tentang visi guru penggerak, dan di paket 1.4 ini adalah membahas tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, kami di depan ini bukan berarti kami akan menggurui Bapak Ibu, dan kami yakin Bapak Ibu lah yang paling banyak ilmu tentang budaya positif. Tetapi terlebih di sini kami ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu, serta kita berdiskusi tentang apa sih budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini mengawali dari kegiatan saya akan memaparkan sedikit tentang dasar dari modul budaya positif. Jadi di modul budaya positif ini Bapak Ibu ada 7 materi yang akan kita bahas dan kita akan dibersamai oleh teman-teman CGP hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian materi yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian materi kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam penerapan posisi kontrol ini akan lebih mendetail dijelaskan di segitiga restitusi. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Heri Herwanto. Di antara dari keempat teman-teman ini hanya saya yang guru SMP. Jadi mungkin agak serius sedikit karena saya biasanya selalu berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa gitu. Oke.
Sebelumnya saya di sini bukan bermaksud menggurui atau lebih ahli dari Bapak Ibu sekalian, karena tentunya Bapak Ibu sudah lebih senior daripada saya yang baru 3 tahun terangkat jadi PNS. Tentunya Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya. Nah, pada hari ini saya ingin membawakan 2 materi yang spesifik ke apa itu? Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, peraturan dibuat di sekolah itu penting atau tidak? Penting. Fungsinya apa kira-kira? Untuk ditaati kan? Pertanyaannya, kenapa masih banyak siswa yang tidak mentaati peraturan tersebut? Kira-kira apa salah satu penyebabnya? Penyebab yang paling mendasar yang saya cari dari literatur adalah ketidakadanya keterlibatan dari siswa. Ini penting atau tidak? Kalau kita membuat peraturan, lalu yang mau diatur tidak terlibat dalam peraturan tersebut, itu efisien atau tidak? Tidak efisien kan? Tidak mungkin dia mau semata-mata mentaati peraturan tersebut. Saya kasih contoh yang paling real paling. Kalau tiba-tiba PDAM menaikkan tarif dasar air 400.000 satu bulan ke semua rumah tangga, kira-kira kita akan protes atau tidak? Kita akan protes karena kita tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut kan? Kita akan marah-marah, kenapa akhirnya 400 tiba-tiba, kenapa bisa, kenapa zalim sekali, padahal saya pakainya sedikit, dia banyak, itu sedikit, lebih sedikit, jarang mati-mati 400.000. Itu hal yang sangat lumrah kan terjadi. Nah, kalau pembuatan keputusan itu kita dipanggil sama PDAM, ini 400.000 satu bulan, apakah Bapak Ibu setuju? Tentunya Bapak Ibu akan memberikan masukan. Contohnya yang pertama, oh iya saya tidak apa-apa 400.000, yang penting pemakaiannya tidak ada batas. Oke, mungkin masukan pertama. Yang kedua, Pak, 400.000 itu terlalu mahal. Bagaimana kalau 400.000 itu dikoppelkan dengan biaya angkutan sampah setiap harinya? Jadi sampah dipungut sama PDAM, dibuang, bukan kebersihan lagi yang bukan, tapi PDAM kan 400 mahal. PDAM setuju. Terus yang ketiga, Pak, kalau ada pipa yang bocor, bagaimana kalau PDAM minta ulangi? Oke, PDAM setuju. Karena keterlibatan kita semua, keputusan kita diambil dalam keputusan tersebut, dalam rapor tersebut, lalu PDAM-nya setuju, kita juga pasti setuju kan? Karena kita diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Betul atau tidak Ibu Bapak? Ada masalahnya kan? Masuk. Nah, apa yang saya berikan contoh ini adalah apa yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang dipedomani bersama. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, semua peserta harus diakomodir pendapatnya. Nah, ada yang bertanya, apakah keyakinan kelas ini tidak harus ada lagi? Kan sudah ada peraturan sekolah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa peraturan itu tidak merangkum seluruh pendapat, sedangkan keyakinan kelas dirangkum semua. Nah, ada sedikit garis tipis yang membelah antara peraturan dan kesepakatan kelas. Yang pertama contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Atau kalau berjalan, jangan terlalu dihentakkan karena ribut. Misalnya, jangan menggedor-gedor pintu. Menurut Bapak Ibu, itu peraturan atau kesepakatan? Peraturan. Itu adalah contoh peraturan. Kalau kesepakatan, kita buat kalimatnya lebih efisien. Menjaga kenyamanan bersama. Itu sudah merangkum, jangan ribut, jangan mengganggu, hormat menghormati, tidak mencuri barang orang lain, jangan merusak barang orang lain. Itu sudah dirangkum dari satu makna, yaitu menjaga kenyamanan bersama. Oke, terkait ini semua,
sebenarnya kita membuat kesepakatan kelas ini untuk menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai motivasi. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ilham dan Pak Menteri Hadi sama Ibu Ida mengenai motivasi internal dan eksternal. Tapi saya mau singgung sedikit saja. Next, Ibu Ida. Saya buat contoh seperti ini. Yang pertama adalah contoh dari keyakinan kelas. Sebelah sana adalah peraturan kelas. Peraturan kelas berbunyi buang sampah pada tempatnya, sedangkan keyakinan kelas menjaga kelestarian alam. Peraturan kelas mengajarkan siswa membuang sampah di tempat sampah, sementara keyakinan kelas yaitu menjaga kelestarian memberikan pemahaman kepada siswa bahwa sampah perlu dibuang. Kenapa dibuang terpisah? Supaya bisa didaur ulang. Siswa diajari mengapa harus dipisahkan, bagaimana caranya, apa manfaatnya. Ini diberikan pemahaman yang mendasar. Kira-kira siswa akan memperlihatkan sikap yang membuang sampah, peduli sampah, kira-kira yang mana? Yang peraturan atau yang sebelah sini? Keyakinan. Kenapa? Karena dia sudah diminta pendapatnya seperti itu. Kalau di sini, sampah dedaunan, seperti yang kami lakukan di SMP 3. Sampah dedaunan itu kami kumpulkan, kami potong-potong, kami fermentasi untuk dibuat pupuk kompos. Jadi siswa juga, kalau ada sampah, jangan langsung dibakar deh. Ada dedaunan kayak pisang, itu kulit pisang, tidak langsung dibuang saja, tapi malah dikumpulkan sama siswa, difermentasi, dibuat kompos. Jadi kalau dia lihat dedaunan, yang dia pikirkan kompos, bukan dibuang di sungai. Lihat apalagi tempe busuk, dia lihat dibuang, makan ayam tidak dikompos, bisa untuk tanaman subur berbuah, dijual, ada nilai ekonomisnya. Ini kan melibatkan siswa sebelah sini menjaga kelestarian alam, dia diberikan pemahaman itu, jadi dia lebih spesifik menunjukkan pemahamannya. Nah, kalau siswa diminta pendapatnya dan dia ikut berkontribusi terhadap suatu peraturan, itu menghasilkan dua hal yang utama, yaitu motivasi. Tadi dibahas kalau internal itu sifatnya berdampak jangka panjang, akan melekat menjadi prinsip dan pola pikir. Sementara eksternal cepat hilang dipengaruhi adanya hukuman atau hadiah dan momentual. Artinya hanya pada saat itu. Kita beri contoh ya, saya kasih contoh tadi, sudah buat sedikit. Oke, yang pertama, kalau mungkin ada siswanya Bapak Ibu. Kalau siswanya Bapak Ibu punya keyakinan atau dibuatkan peraturan menyapu kelas, kalau tidak akan dicubit. Yang pertama. Terus yang kedua, menyapu kelas. Kalau kelas bersih, sehat. Kalau sehat dan bersih adalah bagian dari iman. Kira-kira yang mana peraturan, yang mana keyakinan? Tentunya yang keyakinan. Yang kedua kan? Oke, yang pertama tadi dicubit. Terus kalau ibu gurunya tidak datang, siswanya tidak dicubit, kira-kira siswa mau menyapu? Tidak kan? Karena itu bersifat eksternal, atau membutuhkan orang sebagai penghukum atau pengawas untuk meyakini suatu peraturan dilaksanakan. Kalau dia internal, dia tidak. Misalnya lagi, olahraga itu supaya kurus, olahraga supaya sehat. Yang lebih masuk akal dan enak membuat kita semangat olahraga yang mana? Sehat. Itulah pentingnya pemilihan kata dalam pembuatan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ada dampak yang signifikan tapi tidak terlihat. Seperti itu kan? Orang biasa, lari, jogging, 1 minggu jogging, kita tidak lihat berat badan itu tidak berkurang. Kan males, jadinya. Tapi kalau olahraga, kayaknya sehat kak. Kenapa tidak gampang capek, semua tidak gampang sakit. Kita lebih semangat kan? Seperti itu. Jadi ada sistematika yang harus dilakukan dalam pembuatan keyakinan dan
peraturan. Oke, lanjut. Tidak. Ada beberapa informasi juga yang saya temukan tadi di internet bahwa untuk menghasilkan motivasi internal yang dari dalam diri, misalnya saya mau menyapu bukan karena Pak Ilham nanti mau cubit kok saya tidak menyapu. Saya mau menyapu supaya ini nyaman. Itu kan motivasi internal. Nah, bagaimana caranya membiasakan kita memiliki motivasi internal? Ada beberapa tips yang saya peroleh. Yang pertama, kita sebagai guru baiknya memberikan kepercayaan kepada siswa. Jangan tidak dipercayai terus, bilang, tidak mungkin, tidak bersihkan, tidak mungkin, tidak bersih, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Akhirnya siswa juga malas karena dia diragukan terus kan. Jadi itulah pentingnya kepercayaan. Yang kedua, baiknya kita terus memberikan ketauladanan yang baik. Jadi kalau kita yang datang, kita yang sapu dulu, nanti siswa akan berpikir, kasihan Pak Guruku saja membersihkan, masa saya tidak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah repetisi yang berulang. Jadi kalau satu kali misalnya dikasih kuat, misal pungut itu sampah bisa dikompos, besoknya lagi pungut sampah, nanti akan tertanam di dalam mindsetnya mereka bahwa sampah itu perlu dipungut untuk buat kompos seperti itu. Jadi itulah pentingnya repetisi. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, semua warga sekolah kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kedua, bersifat abstrak tapi merangkum segalanya. Yang ketiga, universal. Keempat, senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang kelima, hendaknya tidak terlalu banyak tapi supaya bisa mudah dipahami. Saya kasih contoh ini. Ada poin nomor 2, senantiasa menjadi diri terbaik. Kira-kira perilaku yang seperti apa yang ditunjukkan dari kalimat yang diwakilkan itu? Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Apa misalnya? Serius mengerjakan PR. Apalagi? Dapat datang paling cepat, tepat waktu, paling rapi, paling bersih, paling semangat, paling serius mengerjakan PR. Kan banyak sekali hal-hal yang bisa tercermin dari kalimat senantiasa menjadi diri terbaik, ya kan? Jadi dia lebih semangat. Terus contohnya lagi yang satu, selalu bersikap positif. Apa contohnya? Saling mendukung, saling mensupport, tidak melakukan bully, saling memberikan dukungan, support atau bantu membantu, kan banyak sekali. Jadi kalau di kelas itu siswa menunjukkan gejala yang tidak semangat, kan bisa dikasih semangat. Kita tidak bilang apa peraturan kelasmu, tapi bilang apa keyakinan kelas kita. Selalu bersikap positif. Maka tunjukkan sikap positifmu. Nah, dia akan menunjukkan sikap positif. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas di sini kita posisikan sebagai mindset atau deep mindset atau motto dari kelas. Next, udah. Bagaimana caranya? Caranya tadi kita sudah rangkum, lalu kita buat dari semua siswa, kalimatnya kita rangkum, lalu kita tempel, seleksi kalimat yang paling merangkum semua siswa, lalu kita tempel, kita tanda tangani seperti itu. Jadi setiap siswa harus menunjukkan atau bisa dijadikan sebagai pengingat jika terjadi suatu problem. Kita ingatkan ke keyakinan kelas. Jadi fungsinya kita yang pertama mengenalkan, menyusun dan membiasakan. Karena ada pepatah bisa karena terbiasa. Next, Ida. Jadi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebenarnya tadi sudah terlalu bagus dijelaskan oleh Ibu Ida. Namun saya hanya memberi sedikit-sedikit saja.
Nah, segitiga restitusi ini bukan satu-satunya cara untuk menanggulangi suatu permasalahan, tapi salah satu cara yang direkomendasikan. Nah, segitiga restitusi ini dilakukan jika siswa mengalami suatu permasalahan dan kita sebagai mediatornya, kita berusaha mengembalikan siswa ke posisi yang normal kembali, tapi dengan sikap yang lebih kuat dan lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Ini segitiga restitusi dikenalkan dengan 3 teknik utama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahap pertama ini menstabilkan identitas. Fungsinya diajak untuk tenang kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Ada beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk merancang atau mengulik emosi siswa. Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Keempat, saya tidak ingin mencari siapa yang salah. Kelima, kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, tahap 1 ini digunakan untuk menstabilkan emosi. Kalau kita bertengkar, kira-kira kalau kita dikasih nasihat sama orang, kita lebih mendengarkan nasihat dari teman dekat atau orang yang tidak kita kenal tapi kita cerita sama dia? Teman dekat kan? Nah, di sini fungsinya kalimat-kalimat ini adalah memposisikan kita sebagai temannya dia. Kita dengar dulu, terus kita benarkan. Meskipun dia salah, kita benarkan dulu. Karena kan prinsipnya kalau kita menceritakan masalah, kita sampai clear, meskipun kita salah, tapi kita merasa tenang kan? Karena unek-unek kita sudah keluar. Nah, inilah yang dituju dari tahap 1, kita sebagai pendengar. Jadi kita posisikan siswa, ceritalah. Entah apa kamu mau cerita, saya setuju-setuju saja. Supaya kamu clear, hatimu tenang, kamu sudah cerita. Nah, adapun kalimat yang digunakan, 5 kalimat tadi, enggak masalah gitu, biasa itu sama masalah begitu, enggak arah gitu. Itu tahap yang pertama. Nah, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa alasan dia melakukan itu. Jadi kalimat yang bisa kita gunakan, kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk, tapi saya bersyukur kamu cuma begitu Ji. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Suara nada tidak memojokkan atau menghakimi. Nah, posisinya kalau kita sudah berkelahi, lalu kita curhat, terus yang kita curhati bilang, kau mentong yang salah, kau memang caramu tidak bagus. Kita tambah emosi kan, yang marah. Nah, kita di sini posisinya ingin menstabilkan yang berperkara. Jadi kita tanya dulu alasannya apa, kenapa bisa. Kita posisikan dia menjelaskan apa yang dia pahami seperti itu. Nah, posisi yang ketiga, kalau emosinya sudah tercurah, biasa di sini dikatakan emosi netral di tahap ketiga. Setelah siswa kita menceritakan masalahnya, lalu kita bisa berikan sedikit sugesti ke siswa tersebut dengan kata apa yang dilakukan kita sebagai satu kelas atau satu keluarga. Terus apakah yang kamu lakukan ini dengan memukul temanmu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita kan? Tidak toh? Ya begitu. Jadi setelah kita mendengarkan unek-uneknya siswa, kita tahu alasannya, dan siswa sudah merasa plong, hatinya sudah kosong, lalu kita sugesti pelan-pelan dengan kata-kata yang seperti itu. Kita semua satu keluarga. Kenapa seperti itu? Kayaknya bisa tadi itu melakukan, tapi tidak sekeras itu. Terus yang kedua, dengan kalimat
kayaknya tadi terlalu keras itu, kita bisa sebenarnya musyawarahkan seperti itu. Jadi posisinya kita sebagai pendengar tidak memojokkan atau menghakimi, memposisikan siswa yang sedang berperkara sebagai orang yang mau curhat, lalu kita sedikit masuki atau sugesti dengan hal-hal yang baik atau memberikan belief baru atau keyakinan baru. Saya rasa sampai sini ada video yang bisa ditunjukkan bagaimana cara melakukan segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh Bidang. Baik, alhamdulillah. Jadi kira-kira tahu kenapa itu jadi kenapa kira-kira suka bilang temannya di kelas? Maaf Bu, saya hanya mau mengajak bermain, tapi dengan untuk menolak. Nah, ini saya menolak. Baik, apakah Zahira tahu bahwa Zahira dalam masalah hari ini? Iya Bu. Baik, kalau begitu nanti memanggil Zahira ke sini bukan berarti ibu mau mencari siapa yang salah atau mau mendukung Zahira, tapi terlebih ibu ingin kita berpikir bagaimana caranya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Zahira dan Telas. Karena ibu yakin bahwa Zahira pasti punya alasan sehingga Zahira melakukan itu di kelas. Tentunya Zahira mengganggu temannya karena ingin bermain agar Zahira merasa tidak bosan lagi di dalam kelas. Baik, jadi ibu perhatikan tadi saat Zahira mengganggu temannya, Zahira merasa sangat senang. Tapi apa yang Zahira lakukan itu pasti merugikan temannya yang ada di dalam kelas, karena pada saat Zahira mengganggu, pasti temannya yang sementara belajar akan merasa terganggu ya. Begitu. Sekarang ibu mengawal Zahira agar kita kembali mengingat bagaimana kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama, mana yang sudah Zahira laksanakan dan mana yang Zahira belum laksanakan. Seperti apa yang belum Zahira laksanakan di kelas? Menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Betul sekali ya. Zahira masih mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam kelas. Nah itu kira-kira ketika Zahira mengganggu temannya di kelas, apakah Zahira sudah melaksanakan bagaimana menciptakan pembelajaran atau suasana belajar di kelas yang aman dan nyaman? Tidak. Tidak ya. Jadi sekarang ibu ingin Zahira harus mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kira-kira apa yang Zahira lakukan ke depannya agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sudah diperbuat tadi? Iya Bu, saya minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Saya juga akan meminta maaf kepada semua teman yang ada di kelas dan menjadi tidak akan mengganggu lagi. Baik, Zahira, permintaan maafnya ibu terima dan ibu harapkan apa yang Zahira sudah sampaikan tadi diikuti dan silakan kembali ke kelasnya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan sekali lagi ibu sampaikan apa yang sudah dilakukan mengganggu temannya di kelas tidak lagi diulangi ya. Saya terima kasih. Baik, silakan dan semangat dalam belajarnya ya. Baik, berikanlah video praktek segitiga restitusi yang sudah ditampilkan oleh Pak Heri. Jadi sesi berikutnya mungkin masih ada waktu, kalau ada yang masih ada yang perlu ditanyakan, masih ada waktu Bapak Ibu sekitar 2 menit, silahkan. Masih semangat Bapak Ibu? Sepertinya sudah mendesak.
Baik, Tadi silakan Pak. mengenai apa? Tadi yang keyakinan dulu ya. Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Peraturan sama keyakinan. Nah, kalau tata tertib itu bagian dari mana? Mungkin Tata Pak tertib sekolah. Heri. Apa peraturan tata tertib bagian dari peraturan? Tahu? Kajian keras. Halo. Oke. Tata tertib sekolah itu sebenarnya kalau kita tarik garis besarnya biasanya dilaksanakan itu atau dibuat tanpa ada persetujuan siswa, ya kan? Atau di sini dibuat dengan persetujuan siswa. Persetujuan biasanya. Kami memanggil dua siswa dan jadikan itu perwakilan siswa dan biasanya itu menjadi tata tertib sekolah. Oke, kalau yang saya pahami peraturan sekolah itu begini, kalau kita berbicara mengenai apa tadi itu yang satu ini? Keyakinan kelas itu dia dilaksanakan di dalam lingkup kelas, bukan dalam lingkup sekolah yang secara garis besar. Sedangkan tata tertib ini berlaku universal dari kelas 1 hingga kelas 6, ya kan? Nah, tata tertib ini itulah yang biasa menimbulkan bukan kekacauan siapa ya, hal yang cenderung dilanggar oleh siswa. Misalnya datang terlambat, itu kan contoh dari tata tertib, pelaksanaan tata tertib. Jadi kalau bisa kita klasifikasikan secara mendasar, tata tertib itu yaitu tadi dia terpisah dari kesepakatan kelas. Bagaimana Pak? Ada lagi Bapak Ibu yang perlu didiskusikan sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini? Sudah tidak ada? Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pada siang hari ini yaitu sosialisasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mamasa telah selesai, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk menghadiri acara kegiatan ini. Dan kepada tuan rumah SD Center kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.